Shalom. Shalom, selamat datang kepada jemaat sekalian yang telah hadir di gereja ini maupun jemaat sekalian yang di rumah yang menyaksikan melalui live streaming. Puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama di gereja ini dan sekarang kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Untuk pimpinan Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami, terima kasih banyak ya Bapa. Bapa, sekarang kami datang ke tempat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya hadirlah dalam hati kami Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya Tuhan Kau pimpin setiap detailnya dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan. Biar kiranya Engkau tibakan mereka dengan selamat ya Bapa di tempat ini tanpa kurang suatu apapun juga ya Tuhan. Tuhan, kami sadar kalau kami manusia yang penuh dengan dosa Tuhan. Kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kau layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan yang berotoritas dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jumat nomor 3, kami puji dengan riang. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, diambil dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh Engkau lebih tahu yang terbaik untuk kami. Dan Engkau lebih sanggup memulihkan hidup kami. Dan kami tak akan takut dan tak akan bimbang, karena kami tahu Engkau bersama. Karena Engkau Yesus penolong yang setia. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Ku berjalan
kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kami janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan tidak pernah janji segala sesuatunya akan berjalan dengan mulus, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Dan Dia berjanji akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Jangan
Epistel firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Nehemia 8 ayat 1 sampai 8. Nehemia 8 ayat 1 sampai 8. Marilah kita membaca secara responsoria. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Maktika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maisea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Misolam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang berdiri berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yosua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseya, Kelita, Azaria, Hanan, Alaya yang adalah orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang berdiri di tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sungguh Engkau gunung batu dan keselamatan, dan kami tak akan takut karena kuasa-Mu di dalam kami, dan tangan-Mu mengangkat kami tinggi. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita dan katakan, Engkau gunung batuku dan kota bentengku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kuasamu di dalam
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ketiga setelah Epifanias, dan tema minggu ini adalah Yesus penggenapan firman Tuhan. Yang pertama, sermon guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 pukul 20 WIB. Yang memimpin Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, rapat huria pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 yang lalu. Rapat huria telah terlaksana dengan baik untuk menetapkan program kegiatan dan anggaran tahun 2022. Tuhan memberkati. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Julistar Posma Ulitua Purba, putra dari Bapak Nelson Purba almarhum dan Ibu Ratna Burhutapea. Alamat Jalan Tanah Kusir, RT RW 001 010, nomor 30 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, masuk di Banjar Kampung Perigi. Dengan Dewi Puspita Sari Burhutapea, putri dari Bapak Bambang Basuki dan Ibu Kartini. Alamat Jalan Gang Melati, RT RW 06/08 nomor 12, DK Muncang, Desa Jatisawit, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 mulai pukul 10 WIB bertempat di gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhan memberkati. Yang keempat, proses belajar iman percaya. Sejak Minggu tanggal 16 Januari 2022 yang lalu telah diterima sebagai jemaat dalam proses belajar iman Kristen Protestan, yaitu yang pertama, Muhammad Aris Widodo, beralamat di Jalan Gunung Tambora 8, nomor 22 RT 004/016, Taman Sriwijaya Lipo Cikarang. Yang kedua, Dela Natalia, beramat di Jalan Puri Dewata Indah, Blok AE nomor 36 Taman Royal 1 Cipondoh Tangerang. Yang ketiga, Reni Borusihite, beralamat di Jalan AMD Pondok Kacang Barat nomor 84 RT 01 RW 01. Marilah kita doakan biar bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, persembahan dan amplop. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pengumpulan persembahan dilakukan ke depan altar setelah khotbah hanya satu kali, yaitu persembahan 1A dan 1B, diakoni dan pusat, dengan desain amplop tebal, dan himbauan kepada kita semua agar jangan melipat amplop. Demikian agar kita ketahui bersama. Yang keenam atau yang terakhir, rapat seksi kesehatan Dewan Diakonia
Dewan Diakonia mengundang seksi kesehatan gereja untuk dapat hadir mengikuti rapat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 setelah kebaktian 10.30 WIB bertempat di ruang Bethlehem Sopo Praja untuk membahas program dan kegiatan seksi kesehatan. Demikian warta jemaat untuk kita. Warta jemaat yang belum kami bacakan di depan ini dapat kita bacakan di warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah yang akan kita terima pada hari Minggu ini dalam kebaktian sore kita tertulis dalam kitab Lukas pasal 4 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 21. Mari kita sama-sama untuk mengikutinya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea
dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Keinginan kerinduan yang luar biasa untuk hadir di tengah gereja, rumah ibadah. Keinginan kerinduan untuk bertemu bersama dengan Tuhan. Keinginan dan kerinduan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujian. Keinginan dan kerinduan untuk membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus dari hidup orang yang percaya. Dengan keinginan dan kerinduan untuk hadir beribadah, untuk bertemu, bertatap muka dengan lagu pujian dan firman Tuhan, kita akan menemukan siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana kasih-Nya, bagaimana perbuatannya. Sehingga dengan demikian, jika kita melihat semuanya itu, disitulah kesediaan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan, memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Dalam hal menunjukkan, memperlihatkan dirinya yang sebenarnya, itulah nama minggu kita, Epifanias. Dengan nama minggu ini yang disebut dengan Epifanias, Tuhan memperlihatkan, Tuhan menunjukkan dirinya, siapa Dia sebenarnya terhadap diri kita masing-masing. Yang pasti pengenalan kita setelah kita berhadapan melihat Dia dengan Epifanias yang Dia lakukan,
kita akan mengatakan, oh ini rupanya luar biasa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus yang selalu melindungi, yang selalu menata hidup kita, yang selalu membekali hidup kita. Itulah yang kita dapatkan dengan keinginan dan kerinduan untuk hadir beribadah, untuk hadir kebaktian secara khusus di tengah gereja. Walaupun ibadah itu kehadiran Yesus Kristus dimanapun dapat kita rasakan dan kita dapatkan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, disebutkan topik minggu kita pada hari Minggu ini, di mana Yesus penggenapan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats kita ini, yang dilakukan Yesus itulah yang menjadi teladan buat orang Kristen secara khusus, buat semua orang secara umum. Di mana Tuhan Yesus yang selalu berkeinginan dan merindukan dan selalu hadir di sinagog, di bait Allah, tempat pertemuan orang Yahudi, tempat bersekutu, tempat beribadah, tempat untuk mempelajari tentang firman Allah. Dia hadir di sana. Dia hadir setelah dia bertemu dengan umat yang berada di sinagog tersebut. Dia berbaur, dia berbincang-bincang, dan pada akhirnya dia berdiri dan membacakan isi Alkitab. Yang pada saat itu dalam membuka Alkitab, dia bacakan dalam kitab Yesaya. Itulah dalam nats kita ini, yaitu ayat 18 dan ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah yang dia beritakan. Dan di akhir pemberitaan tersebut, dia katakan dalam ayat 21, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa maksud tujuan dikatakan pada hari ini genaplah nas ini pada waktu kamu mendengarnya? Itu artinya bahwa Yesus menampakkan, memperlihatkan dirinya, di mana dengan kehadirannya
di tengah kehidupan manusia. Dia mengatakan bahwa misi karya Allah di dalam dirinya untuk keselamatan umat manusia akan terjadi. Itulah penggenapan firman Allah di dalam diri Yesus Kristus. Firman itu disempurnakan. Firman itu digenapi. Bagaimana kita melihat misi dan karya penyelamatan Tuhan tersebut, penyelamatan Allah tersebut di dalam diri Yesus Kristus? Hanya satu di dalam Alkitab, firman Tuhan. Sehingga pada saat kita membaca firman Tuhan, kita akan diarahkan dengan keseriusan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Tuntunan Roh Kudus akan menuntun dan mengarahkan. Sehingga Tuhan di dalam Roh Kudusnya memampukan kita mengerti apa yang kita baca di dalam firman Tuhan tersebut. Mau mengenal Allah? Jawabannya di dalam firman Tuhan. Mau mengenal Tuhan Yesus? Mau mengenal Roh Kudus? Jawabannya di dalam firman Tuhan. Itulah yang digenapi. Sehingga orang yang membaca firman Tuhan berarti dia berhadapan dengan yang maha suci. Dia berhadapan dengan Tuhan. Sehingga tidak bisa untuk dipermainkan. Tidak bisa untuk anggap sepele. Tetapi harus benar-benar di dalam kesucian hati dan pikiran dengan tuntunan karya Tuhan di dalam Roh Kudus yang bekerja di dalam umat yang percaya. Itulah Alkitab kita ini. Ini kita sebut kitab suci. Sebab disinilah kita lihat siapa itu Tuhan Yesus dengan karya di dalam misinya yang luar biasa. Untuk tujuan penyelamatan umat manusia. Kalau dalam nats ini itulah yang dibaca Tuhan Yesus. Dalam ayat 18 dan ayat 19. Itulah misi, itulah karya Yesus Kristus. Sekali lagi saya bacakan, disebutkan di sana misi dan karya tersebut. Ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Beberapa bagian dari nats ini kita dapatkan misi dan karya penyelamatan dari Tuhan. Memberitakan kabar baik buat orang-orang miskin. Orang-orang miskin bukan hanya dikategorikan dia tidak memiliki harta kekayaan materi. Tetapi yang lebih bahaya orang miskin. Dia miskin pengetahuan, dia miskin bahkan terutama miskin secara rohani.
dengan kehadiran Tuhan Yesus, dengan kabar baik. Baik orang yang miskin harta duniawi, tetapi dia miskin dalam hal rohani. Pengenalan dia kepada Tuhan, iman dia kepada Tuhan, komunikasi dia dengan Tuhan begitu lancar. Dia selalu rindu, dia selalu berkeinginan. Dalam satu hari dia akan merasa rugi kalau dia tidak membaca firman Tuhan, kalau dia tidak berbincang-bincang dengan Tuhan, kalau dia tidak berdoa dengan Tuhan. Mana yang kita pilih? Kaya di materi, miskin di rohani. Miskin di materi, miskin di rohani. Miskin di materi, kaya di rohani. Pasti pilihan kita yang terakhir. Kaya di materi dan kaya di rohani. Pasti pilihan kita itu. Dan memang itu adalah harapan seluruh manusia. Sehingga dengan kabar baik bagi orang miskin, hidupnya akan diperkaya. Diperkaya dalam hal apa? Dalam semuanya. Sehingga dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau semuanya mau ditambahkan kepadamu, sanggup kita menyebut satu persatu? Kita tidak sanggup. Sebab Tuhan tidak membatasinya. Karena kata itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti tanpa batas. Karena Tuhan kita juga tanpa batas. Itulah kesempurnaannya. Dan yang berikut dikatakan, Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan yang dibawa, yang digiring dunia ini, yang dibawa, yang digiring iblis, yang dibawa, digiring oleh hawa nafsu, keinginan manusia. Dia menjadi tawanan. Tetapi dengan kabar baik, dia akan dilepaskan dari tawanan tersebut. Sehingga dia menjadi manusia yang bebas, manusia yang merdeka hanya di dalam nama Tuhan. Yang berikut dikatakan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Matanya terbuka sehat secara jasmani, tetapi mata rohaninya sudah buta. Itu sama dengan mayat hidup. Dia hidup, dia berjalan, dia bekerja, dia tertawa terbahak-bahak. Tetapi mata rohaninya sudah buta. Sama dengan dia tidak berarti di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dengan kehadiran kabar baik di dalam diri Yesus Kristus, maka orang-orang buta akan dicelikkan matanya. Dan ini sebagai contoh pengalaman nyata. Dan pernah juga saya sampaikan di tengah khotbah, di tengah gereja kita ini.
orang yang sehat terbuka matanya saja, malasnya bukan main. Hanya pengen tidur terus. Tidak mau berbuat, tidak mau bekerja. Kemalasannya luar biasa. Padahal Tuhan memberikan mata yang sehat untuk melihat. Tetapi ada dan banyak orang buta. Mata jasmaninya buta. Tetapi mata rohaninya tidak buta. Terbukti di mana? Semangatnya luar biasa. Dia mau bekerja. Dia mau berbuat. Walaupun matanya buta. Tidak bisa melihat sama sekali. Salah satu yang diperbuat oleh HKBP itu yang dikumpulkan orang buta, dikaryakan, dimampukan mereka untuk berbuat berkarya. Salah satunya di Panti Karya Hepata di Lagubuti. Kebetulan saya pernah di sana 5 tahun melayani di Lagubuti. Itu yang pas tempatnya namanya Sitong Marnibi. Kalau bahasa Batak Sitong Marnibi, kalau mimpi benar-benar terus mimpinya. Itu kalau di terjemahan bebasnya. Yang paling unik karena itu terbagi ada satu asrama, itu tempat orang-orang buta semua, dan itu dikaryakan, dan juga ada yang cacat fisik yang lain juga. Tetapi ada satu pemukiman, itu beberapa hektar dibangun HKBP perumahan di sana untuk tempat orang-orang buta, suami istri, dan punya anak, sehat semua. Yang sudah jadi Bibelfro juga, pekabar Injil perempuan sudah ada. Itu masih saya ingat, marga Panggabean, Buru Panggabean. Yang unik waktu saya berkunjung ke sana, mereka itu salah satu keluarga marga Panggabean. Pagi-pagi banyak sekali tulangnya, ini ayamnya. Ya, bukan ayam kita semua, itu memang pendeta katanya. Ya dipanggil dulu, dikasih makanannya, jagung. Datang semua, banyak. Tetapi tiba-tiba, hus katanya. Padahal tertutup matanya. Loh, kenapa diusir itu tulang? Itu bukan ayam kita katanya. Unik. Bisa kenal mana ayam tulang dan mana tidak ayam tulang. Bisa. Luar biasa. Dan di sana dikaryakan supaya ditanamkan kepada mereka supaya jangan mengemis, meminta-minta walaupun buta. Dan sempat orang-orang buta yang berada, maaf kalau saya sebut, berkeliaran di kota-kota, memakai nama dari Hepata katanya, padahal tidak dari sana. Dan mereka menyediakan hasil karyanya, karya tangannya, entah itu sapu, keset kaki, entah apapun itu, mereka jual dengan harga yang biasa, harga yang normal. Unik juga. Berapa ini Amang Inang? 20.000. Akhirnya cara kita untuk memberi, kita kasih 25.000 atau 30.000. Menghargai karya tangannya. Tidak mengemis. Dalam hal tersebut, HKBP terpanggil untuk mengumpulkan mereka, untuk melatih mereka yang buta secara fisik. Ada juga grup bandnya seperti grup band kita ini. Sekaligus solisnya bernyanyi.
Jadi kalau sampai sekarang, ya mereka ada beberapa orang di situ. Kalau saya berkunjung ke Panti Karya Hebata, karena kami bersama dulu waktu di sana selama 5 tahun. Kalau saya ke sana jalan-jalan melepas rindu, orang yang itu pemain bandnya itu pasti akan langsung main bandnya. Kita nyanyikan, ini penyakit Amang Pendeta ini katanya, menyanyikan lagu Ayah. Pasti akan sama-sama menangis. Karena saya juga melihat semua yang memegang bandnya semuanya adalah orang buta. Mereka bernyanyi dengan luar biasa kemampuannya. Yang mau kita katakan, seperti yang tadi, kita diberikan mata yang sehat. Tetapi kalau tidak mampu lagi untuk berkarya berbuat, itu sangat luar biasa dan itu sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan supaya kita, kalau istilah sekarang, kreatif dan inovatif. Bukan menanamkan kemalasan. Sehingga dikatakan dengan kehadiran Tuhan Yesus membawa kabar baik kepada orang yang buta. Supaya matanya terbuka. Kita juga melihat dunia ini, mata kita harus terbuka, melihat dengan jelas, dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan. Oh, ini benar, ini enggak benar. Bisa mampu membedakan dengan penglihatan dan bisa memilih mana yang benar. Selanjutnya dikatakan kabar baik untuk membebaskan orang-orang tertindas. Kita semuanya ditindas oleh dosa, ditindas oleh penjajah, penjajah yang luar biasa, yang sulit kita kalahkan, yaitu kekuatan iblis. Ditindas hawa nafsu, ditindas oleh kejahatan, ditindas oleh semuanya, bentuk-bentuk yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan yang terakhir, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau ini haleluya, puji-pujian untuk Tuhan. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia yang akan bekerja, dia yang akan menaungi kita, dan dia yang akan mengarahkan kita. Sehingga kita semuanya benar-benar anak-anak Tuhan. Kita benar-benar disebut sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang selalu merindukan bersama dengan Dia hanya di dalam firman-Nya. Sebab di dalam firman-Nya, di situ sudah digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Maka engkau akan dibebaskan dari kemiskinan, dari ketertawanan, dari kebutaan, dan dari ketertindasan oleh dunia ini dan juga kekuatan iblis di tengah kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas firman-Mu, menuntun, mengarahkan, dan menguatkan kami. Dengan memperlihatkan kepada kami keunikan, kemahakuasaan, mukjizat Tuhan di dalam firman-Mu. Biarlah dengan karya Tuhan
di dalam diri kami masing-masing. Kami selalu merindukan firman-Mu, selalu merindukan membaca, mengetahui, mensyukuri firman-Mu, sehingga dalam setiap kehidupan kami Tuhan selalu seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sintua Dr. Andus John Walta Sitindaun, Hariman Purba, Sintua M. Siregar, Nyonya Sintua D. Simajuntak, Rosmalade Borusidalahi, Nyonya Sintua M. Pasaribu Borusitompul, Nyonya W. Simajuntak YP Boru Hutagalung, Erika Boru Purba, Sintua M. Hasihombing, Nyonya Sijabat Rosianim Borusilalahi, Nyonya Naibaho Rasuna Said Borusimbolun, Nyonya MH Tambunan N Borusimajuntak, Sintua Edward M. Tambunan, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boru Sirait, Veronica Boru Parapat, dan satu orang lagi yang kami bawa dalam doa kami kepada Tuhan, anak dari hamba-Mu, anak Amang Sintua Hot Sianipar, yang pada saat ini berada 6 di rumah sakit, dan juga jemaat-Mu yang lainnya, di mana kami tidak mengetahuinya yang dalam keadaan sakit, di rumah atau di rumah sakit. Semua mereka Tuhan, dalam sembah sujud kami memohon kepadamu supaya di dalam kasih-Mu Tuhan sembuhkan mereka, supaya mereka Tuhan mampukan kembali untuk menjalani hari-hari hidupnya dalam setiap aktivitas mereka masing-masing. Kami serahkan Tuhan juga hidup kami semuanya yang bergumul, yang menghadapi persoalan, permasalahan, berbagai hal. Tuhan Maha Tahu, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, sehingga dengan bersama Tuhan jemaat-Mu akan mampu untuk melewatinya, dan akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan, sukacita yang besar. Yang menerima berkat sukacita dari Tuhan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, banyak lagi Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Hal-hal yang sukacita yang telah diberikan Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mengucap syukur hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi
sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita ke depan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita sudah bersekutu di dalam kebaktian kita, kebaktian sore ini. Untuk itu sebelum kita pulang, kami dari pendeta, Sintua, dan calon Sintua, juga tim band dan live streaming,
juga kami semuanya yang melayani dalam kebaktian kita ini. Kami sampaikan kepada untuk kita semua, selamat hari Minggu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Horas.